Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Game Development Team 6 yang dikenal sebagai tim Hexabuild mempresentasikan salah satu game kami yaitu Fit to Venture, merupakan game yang bertema pendidikan. Nah, pertama perkenalkan, nama saya Rizka Sebentar. Saya di sini sebagai tim leadernya, dan ini ada rekan saya yaitu Muhammad Iqbal, Dimas Ferry Irawan, Hesti Klima, dan Ella Francisca. Pertama, kita akan memetakan problem-problem yang mendorong kami untuk membuat game ini. Pertama, ada peretasan data yang menyebabkan keamanan data yang lemah dan minimnya kesadaran dalam keamanan digital. Nah, peretasan data ini menghasilkan pencurian identitas. Nah, pencurian identitas ini disebabkan oleh penggunaan kata sandi yang predictable sama untuk beberapa situs. Ya, akhirnya data pribadi bisa bocor. Nah, ada serangan brute force dan data yang sudah bocor itu bisa disalahgunakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada riset data, yaitu survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga mengenai keamanan digital. Yang pertama ada kata Data Insight Center, yaitu survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan untuk mengetahui tentang kesadaran masyarakat Indonesia akan perlindungan data pribadi. Hasil dari survei tersebut, 53,6% dari 10.000 responden memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang sangat rendah. Kemudian selanjutnya ada survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2022. Survei ini dilakukan dengan responden sejumlah 1.014 responden di 34 provinsi. Dengan hasil 67,9% responden tidak pernah mengganti kata sandi di akun-akun digital. 22,4% responden tidak pernah membaca syarat dan ketentuan keamanan data saat mengisi data pribadi di sistem atau aplikasi digital. Dan juga 59% responden tidak pernah mengecek keamanan aplikasi yang ada di ponsel. Selanjutnya, yaitu laporan National Cybersecurity Index pada tahun 2022. Tercatat skor indeks keamanan siber Indonesia yaitu sebesar 38,96 poin dari 100. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ketiga terendah di antara negara-negara G20. Sedangkan secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-83 dari 160 negara. Selanjutnya yaitu user profile, target user atau target pengguna, yaitu remaja hingga dewasa dengan usia 13 sampai 40 tahun. Tidak dibatasi secara gender dan profesi, kemudian warga negara Indonesia. Dengan kriteria menggunakan internet sehari-hari, sering mengakses situs yang menginputkan data pribadi, keinginan untuk mengetahui pentingnya etika dan keamanan digital, serta membutuhkan edukasi keamanan digital yang menyenangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di bagian solusi ini kami berlima itu merancang sebuah game di mana tujuannya adalah ketika pemain nanti memainkan game ini, nanti pemain bisa belajar dan juga memahami hal-hal terkait dengan privasi dan keamanan digital. Nah, yang pertama ada feature level exploration, di mana pemain nanti bisa menjelajah area-area yang ada pada level tersebut, seperti di rumah dan lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya ada NPC interaction, jadi nanti pemain juga bisa berinteraksi dengan NPC untuk mengumpulkan informasi terkait dengan privasi dan keamanan. Nah, jadi selanjutnya ada goal atau objektif. Jadi pemain diharuskan untuk menyelesaikan objektif-objektif yang ada pada setiap level agar level tersebut dapat selesai. Yang terakhir ada fitur minigame. Di situ nanti ada beberapa minigame yang disajikan untuk membantu player memahami hal-hal terkait dengan privasi dan keamanan digital. Mungkin itu dari saya. Jadi dilanjutkan oleh teman saya.
workflow, ada bagian introduction, itu ada user interface, yang mana di user interface ini nanti ada nama gamenya, terus tombol main, tombol setting, tombol kredit, dan tombol keluar. Jika user memilih tombol main, user akan memulai gamenya. Kemudian user diminta untuk mengisi profil dan memilih level. Kemudian ada bagian discovery dan narration. Di sini ada cutscene dan dialog, yaitu pengenalan level pada user. Terus user akan diminta untuk berinteraksi dengan karakter lain yang ada di level tersebut. Dari interaksi tersebut, user akan mendapat instruksi atau goals. Kemudian ada bagian playdux atau gameplay. Di sini user akan mengeksplorasi area pada level yang dimainkan. Kemudian user akan menyelesaikan goals yang diberikan. Lalu user akan berpartisipasi dalam tantangan yang diberikan. Tantangan itu bisa berupa kuis ataupun mini games. Kemudian di teknologi ini ada aplikasi Unity versi 2021 LTS. Ini adalah aplikasi untuk mengembangkan game. Terus ada bahasa pemrograman C#. Bahasa pemrograman yang digunakan Unity untuk mengembangkan game. Kemudian ada aplikasi Visual Studio Code. Ini untuk scripting atau menulis bahasa pemrogramannya. Kemudian ada aplikasi Figma untuk mendesain konsep dan ide game. Kemudian ada GitHub untuk kolaborasi antar developer atau kolaborasi antar tim. Kemudian ada CorelDRAW dan Adobe Illustrator untuk mendesain aset-aset yang digunakan di game. Aset itu bisa berupa karakter game dan interior game. Selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang follow up atau tindak lanjut dari game Virtua Venture yang sudah dibuat. Yang pertama itu melakukan peningkatan atau pengembangan dari segi fitur dan mekanik game untuk memaksimalkan pengalaman bermain user. Yang kedua, menambahkan level game dengan tema yang berkelanjutan. Yang ketiga, menambahkan beberapa mini game agar game semakin menarik untuk dimainkan. Dan yang keempat, itu penambahan pemilihan karakter dalam sebuah game. Oke, cukup sekian presentasi tentang game kami. Bagi yang tertarik bisa mengunjungi link berikut atau scan QR code-nya. Semoga game yang kami buat ini bisa berdampak baik terhadap game-based learning dan juga meningkatkan awareness untuk menjaga keamanan digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.